Pada suatu hari di musim semi tahun 1453, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih berdiri dengan penuh keyakinan di hadapan pasukan Utsmaniyah yang gagah dan tangguh. Pemuda ini telah menggantikan ayahnya sebagai Sultan Utsmaniyah dan memiliki tekad yang kuat untuk menaklukkan Konstantinopel, kota legendaris yang telah menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium selama lebih dari 1000 tahun. Dengan bendera berwarna merah yang berkibar di belakangnya dan barisan tentara yang bersiap siaga untuk menjalankan misi yang telah lama diimpikan oleh banyak penguasa Utsmaniyah sebelumnya. Muhammad Al-Fatih tahu bahwa untuk menaklukkan kota ini, ia harus menggunakan strategi yang lebih cerdik daripada sekadar serangan frontal. Ia memanggil para ahli teknik dari seluruh penjuru negeri untuk merancang meriam besar yang mampu menghancurkan tembok kota yang terkenal kuat dan tebal. Para pekerja, pandai besi, dan insinyur bekerja tanpa lelah siang dan malam menciptakan senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Meriam besar ini, yang dikenal sebagai Great Turkish Bombard, menjadi senjata andalan yang akan mengubah jalannya sejarah. Pada pagi yang cerah di bulan Mei, suara meriam besar mengguncang langit Konstantinopel. Dentuman keras terdengar hingga ke pelosok kota, membuat penduduk dan pasukan Bizantium gemetar ketakutan. Tembok kota yang kokoh mulai retak, memberi harapan baru bagi pasukan Utsmaniyah. Pasukan Bizantium yang bertahan di dalam kota merasa gentar melihat kekuatan meriam yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Di balik tembok-tembok yang runtuh, Muhammad Al-Fatih terus memimpin serangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Namun Muhammad Al-Fatih tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Ia juga menggunakan strategi cerdas dengan mengangkut kapal-kapalnya melintasi daratan untuk mengepung kota dari sisi yang tidak terduga. Dalam operasi yang penuh risiko ini, ribuan prajurit bekerja bersama untuk memindahkan kapal-kapal melalui jalan darat yang licin dan terjal. Tindakan ini mengejutkan pasukan Bizantium dan melemahkan pertahanan mereka. Melihat kapal-kapal Utsmaniyah tiba di perairan Tanduk Emas, pasukan Bizantium mulai merasa putus asa. Pertempuran berlangsung selama berminggu-minggu. Pasukan Utsmaniyah terus meneruskan serangan, sementara pasukan Bizantium berjuang keras untuk bertahan. Setiap malam, langit malam diterangi oleh api dan kilatan pedang, sementara suara teriakan pertempuran menggema di seluruh kota. Tetapi akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1453, setelah serangan terakhir yang menentukan, Konstantinopel jatuh ke tangan Muhammad Al-Fatih. Ia memasuki kota dengan penuh kemenangan, menyadari bahwa ia telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai penakluk yang luar biasa. Setelah penaklukan, Muhammad Al-Fatih menunjukkan kebijaksanaan dan toleransi yang luar biasa. Ia memberikan perlindungan kepada penduduk setempat dan menghormati tempat-tempat suci mereka. Gereja Hagia Sophia yang megah diubah menjadi masjid, tetapi tetap mempertahankan keindahannya sebagai lambang perdamaian antara umat Islam dan Kristen. Ia juga membangun kembali infrastruktur kota, memulihkan perdagangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kota ini kemudian dikenal dengan nama Istanbul dan menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih bukan hanya sekedar kemenangan militer, tetapi juga awal dari era baru dalam sejarah dunia Islam. Kota ini kemudian dikenal dengan nama Istanbul dan menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Dalam setiap langkah yang diambilnya, ia menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan sifat-sifat seorang pemimpin besar yang dihormati oleh kawan dan lawan. Semoga kisah ini memberikan gambaran yang lebih hidup tentang penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Jika ada hal lain yang ingin Anda ketahui atau tambahkan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih tidak hanya puas dengan keberhasilan militernya. Ia menyadari bahwa untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, ia harus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Eropa. Muhammad Al-Fatih memiliki visi,
untuk menjadikan Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan global yang dihormati dan ditakuti. Salah satu negara pertama yang ia dekati adalah Republik Venesia, kekuatan maritim besar di Mediterania. Venesia memiliki armada laut yang kuat dan jaringan perdagangan yang luas, yang membuatnya menjadi mitra strategis yang berharga. Muhammad Al-Fatih mengirim utusan ke Venesia dengan membawa hadiah dan pesan perdamaian. Dalam suratnya, ia menawarkan perjanjian dagang yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Venesia diizinkan untuk berdagang di wilayah Utsmaniyah tanpa hambatan, sementara Kesultanan Utsmaniyah mendapatkan akses ke produk-produk mewah dan teknologi maritim Venesia. Negosiasi antara kedua pihak berlangsung berbulan-bulan, tetapi akhirnya perjanjian tersebut disepakati. Muhammad Al-Fatih menyambut kedutaan besar Venesia dengan upacara besar di istananya di Konstantinopel. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang mengatur perdagangan, perlindungan bagi pedagang, dan pertukaran budaya. Hubungan ini memperkuat posisi Kesultanan Utsmaniyah di Mediterania dan membantu mempercepat modernisasi angkatan laut mereka. Selain Venesia, Muhammad Al-Fatih juga mengarahkan perhatian diplomatiknya ke berbagai negara Eropa lainnya. Ia menjalin hubungan dengan Genoa, rival lama Venesia, untuk memastikan bahwa perdagangan di Laut Hitam tetap lancar. Dengan Genoa, Muhammad Al-Fatih juga menegosiasikan penggunaan galangan kapal mereka untuk memperbaiki dan membangun armada Utsmaniyah. Di daratan Eropa, Muhammad Al-Fatih mengirim utusan ke kerajaan Hungaria. Hubungan dengan Hungaria lebih rumit karena kedekatannya dengan wilayah Balkan yang dikuasai Utsmaniyah. Namun, Muhammad Al-Fatih menunjukkan kebijaksanaan diplomatisnya dengan menawarkan perjanjian non-agresi dan jaminan keamanan bagi perbatasan mereka. Sebagai imbalannya, Hungaria setuju untuk membiarkan Kesultanan Utsmaniyah mengamankan wilayah Balkan tanpa intervensi. Tidak hanya berfokus pada sekutu, Muhammad Al-Fatih juga tahu bahwa menunjukkan kekuatan militer adalah bagian penting dari diplomasi. Ia mengirim armada lautnya ke Laut Aegea dan Mediterania Timur untuk memperlihatkan kekuatan dan kesiapan Utsmaniyah dalam menjaga keamanan maritim. Armada ini sering berpatroli dan melakukan latihan militer di dekat perairan Yunani dan Italia, memberi pesan tegas kepada negara-negara Eropa lainnya bahwa Kesultanan Utsmaniyah adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga membuka pintu bagi para pengungsi dan cendekiawan dari berbagai negara Eropa yang melarikan diri dari perang atau penganiayaan. Ia memberikan mereka suaka dan mengajak mereka untuk berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Kesultanan Utsmaniyah. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi penasihat, ilmuwan, dan seniman yang memperkaya kehidupan intelektual dan artistik di istana Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih mengerti bahwa diplomasi bukan hanya soal perjanjian dan aliansi, tetapi juga tentang membangun jaringan pengaruh dan saling pengertian. Ia sering mengundang duta besar dari berbagai negara Eropa ke istananya, mengadakan jamuan dan pertemuan untuk memperkuat hubungan pribadi dan politik. Ia menunjukkan sikap terbuka dan menghormati tradisi serta budaya negara-negara lain, yang membuatnya dihormati dan disegani di panggung internasional. Diplomasi cerdas dan visioner Muhammad Al-Fatih membawa dampak jangka panjang yang positif bagi Kesultanan Utsmaniyah. Hubungan yang terjalin dengan negara-negara Eropa tidak hanya meningkatkan ekonomi melalui perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi Utsmaniyah sebagai kekuatan besar yang berpengaruh. Di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, Kesultanan Utsmaniyah tidak hanya dikenal sebagai kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga sebagai kekuatan diplomatik yang mampu mengarahkan arah sejarah dunia. Semoga kisah ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang diplomasi Muhammad Al-Fatih dengan Eropa. Jika ada hal lain yang ingin Anda ketahui atau tambahkan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih menyadari
bahwa keberhasilan militernya harus diikuti dengan pembangunan dan stabilitas ekonomi. Ia memiliki visi untuk menjadikan Istanbul, nama baru dari Konstantinopel, sebagai pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang unggul. Dengan tekad yang kuat, ia memulai serangkaian proyek pembangunan infrastruktur yang ambisius. Salah satu proyek pertama yang ia laksanakan adalah pembangunan Masjid Fatih. Muhammad Al-Fatih ingin membangun masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Ia memerintahkan para arsitek dan tukang bangunan terbaik dari seluruh Kesultanan Utsmaniyah untuk datang ke Istanbul dan merancang masjid yang megah. Pembangunan Masjid Fatih berlangsung selama beberapa tahun, dan ketika selesai, masjid ini menjadi simbol kekuatan dan kebesaran Utsmaniyah. Kubah besar yang menghiasi masjid mencerminkan keindahan arsitektur Islam, sementara halaman luas di sekitarnya digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Selain masjid, Muhammad Al-Fatih juga fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi. Ia memahami bahwa konektivitas yang baik akan memperkuat ekonomi dan mempermudah mobilitas penduduk. Salah satu proyek yang menonjol adalah pembangunan jembatan di atas Selat Bosporus yang menghubungkan sisi Eropa dan Asia dari Istanbul. Jembatan ini tidak hanya memudahkan pergerakan penduduk dan barang, tetapi juga menjadi simbol persatuan antara dua benua. Pembangunan jembatan ini melibatkan insinyur-insinyur yang ahli dalam teknologi konstruksi, dan hasilnya adalah sebuah karya teknik yang mengesankan. Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai bagian kota dan desa-desa di sekitarnya. Jalan-jalan ini dibangun dengan menggunakan teknik-teknik modern untuk memastikan daya tahan dan keamanan. Selain itu, ia juga membangun pasar-pasar dan caravanserai, tempat istirahat bagi para pedagang yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang baik, perdagangan di Istanbul semakin berkembang pesat, dan kota ini menjadi pusat perdagangan regional yang ramai. Tidak hanya di bidang transportasi, Muhammad Al-Fatih juga peduli pada penyediaan air bersih bagi penduduknya. Ia memerintahkan pembangunan saluran air dan bendungan untuk mengamankan pasokan air bersih. Sistem irigasi yang efisien juga dibangun untuk mendukung pertanian di sekitar Istanbul. Dengan adanya pasokan air yang memadai, kesehatan dan kesejahteraan penduduk meningkat, dan pertanian berkembang pesat. Selain pembangunan fisik, Muhammad Al-Fatih juga fokus pada pembangunan intelektual dan budaya. Ia mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah yang menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Ulama, cendekiawan, dan ilmuwan dari berbagai negara diundang untuk mengajar dan melakukan penelitian di Istanbul. Salah satu lembaga pendidikan yang terkenal adalah Madrasah Fatih, yang menawarkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari teologi hingga astronomi. Di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, Istanbul menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menarik cendekiawan dari seluruh dunia. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih membawa dampak positif yang luas bagi Kesultanan Utsmaniyah. Kota Istanbul berkembang pesat menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Penduduknya menikmati kehidupan yang lebih baik berkat adanya fasilitas-fasilitas modern dan sistem transportasi yang efisien. Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai seorang pemimpin visioner yang tidak hanya unggul di medan perang, tetapi juga dalam membangun peradaban yang maju dan sejahtera. Semoga kisah ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pembangunan infrastruktur oleh Muhammad Al-Fatih. Jika ada hal lain yang ingin Anda ketahui atau tambahkan, silakan tulis di dalam kolom komentar. Sejak usia muda, Muhammad Al-Fatih telah menunjukkan ketertarikannya yang mendalam terhadap strategi militer dan taktik perang. Ketika ia menjadi Sultan Utsmaniyah pada tahun 1451, ia menyadari bahwa untuk memperluas kekuasaannya dan mempertahankan wilayahnya dari ancaman eksternal,
ia harus melakukan reformasi mendalam dalam militer Kesultanan Utsmaniyah. Salah satu langkah pertama yang diambilnya adalah membentuk pasukan elit yang disebut Janissary. Janissary adalah prajurit yang diambil dari anak-anak Kristen yang diangkat menjadi tentara melalui sistem yang dikenal sebagai Devshirme. Mereka dilatih dengan disiplin yang sangat ketat dan ditempatkan di bawah komando langsung Sultan. Para Janissary tidak hanya menjadi tulang punggung kekuatan militer Utsmaniyah, tetapi juga menjadi unit elit yang setia kepada Sultan dan memainkan peran kunci dalam banyak penaklukan besar. Muhammad Al-Fatih menyadari bahwa untuk menciptakan pasukan yang efektif, ia harus memastikan bahwa para prajuritnya mendapatkan pelatihan yang terbaik. Oleh karena itu, ia mendirikan akademi militer yang mengajarkan berbagai aspek seni perang, mulai dari strategi dan taktik hingga penggunaan senjata modern. Para instruktur di akademi ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk militer Utsmaniyah dan para ahli militer dari Eropa yang diundang untuk berbagi pengetahuan mereka. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga melakukan reformasi dalam struktur organisasi militer. Ia membagi pasukannya menjadi beberapa korps yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Misalnya, Korps Infanteri terdiri dari prajurit-prajurit yang dilatih untuk bertempur di medan perang terbuka, sementara Korps Kavaleri terdiri dari pasukan berkuda yang cepat dan tangguh. Ia juga membentuk unit artileri yang mengoperasikan meriam besar dan senjata-senjata berat lainnya. Untuk mendukung pasukannya, Muhammad Al-Fatih membangun jaringan logistik yang efisien. Ia membangun gudang-gudang persediaan di berbagai lokasi strategis yang memastikan pasukannya selalu mendapatkan pasokan makanan, senjata, dan perlengkapan lainnya. Ia juga membangun jaringan jalan dan jembatan yang memungkinkan pergerakan pasukan yang cepat dan efisien di seluruh wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Selain memperkuat pasukan daratnya, Muhammad Al-Fatih juga fokus pada pengembangan angkatan laut. Ia menyadari bahwa untuk menguasai Laut Tengah dan memastikan keamanan maritim, ia harus memiliki armada laut yang kuat. Oleh karena itu, ia memerintahkan pembangunan kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan meriam dan teknologi navigasi terbaru. Armada Laut Utsmaniyah sering melakukan latihan militer dan berpatroli di perairan untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan mereka. Tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, Muhammad Al-Fatih juga menggunakan diplomasi untuk memperkuat posisinya. Ia menjalin aliansi dengan berbagai negara Eropa dan menawarkan perlindungan kepada mereka yang menerima kekuasaannya. Ia juga mengirim mata-mata dan agen rahasia ke wilayah musuh untuk mengumpulkan informasi dan melemahkan pertahanan mereka dari dalam. Reformasi militer yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih membawa dampak yang luar biasa bagi Kesultanan Utsmaniyah. Pasukan Utsmaniyah menjadi salah satu pasukan yang paling kuat dan terlatih di dunia pada masanya. Keberhasilan militer mereka tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Utsmaniyah, tetapi juga menakutkan musuh-musuh mereka dan memperkuat posisi Kesultanan Utsmaniyah sebagai kekuatan besar di dunia. Reformasi ini juga menciptakan stabilitas di dalam negeri. Dengan pasukan yang setia dan kuat, Muhammad Al-Fatih dapat menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Ia juga mampu merespons dengan cepat setiap ancaman yang muncul, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan demikian, Kesultanan Utsmaniyah mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, yang dikenang sebagai seorang pemimpin visioner dan seorang jenderal militer yang brilian. Semoga kisah ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang reformasi militer yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Jika ada hal lain yang ingin Anda ketahui atau tambahkan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Pada tahun 1463, Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin kampanye militer untuk menaklukkan wilayah Bosnia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Utsmaniyah untuk memperluas kekuasaannya di wilayah Balkan dan menegaskan dominasi mereka di Eropa Tenggara. Penaklukan ini juga didorong oleh keinginan
untuk mengamankan rute perdagangan dan memperkuat pengaruh politik serta keagamaan di wilayah tersebut. Muhammad Al-Fatih menyusun rencana yang matang untuk kampanye militer ini. Ia mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari berbagai unit tempur, termasuk infanteri, kavaleri, dan artileri. Pasukan Janisari yang terkenal dengan disiplin dan keterampilan tempurnya juga menjadi bagian penting dari kekuatan militer ini. Dengan persiapan yang matang, pasukan Utsmaniyah mulai bergerak menuju Bosnia. Perjalanan menuju Bosnia tidaklah mudah. Pasukan Utsmaniyah harus melewati medan yang berbukit-bukit dan hutan lebat yang penuh dengan tantangan. Namun, berkat kepemimpinan yang tegas dari Muhammad Al-Fatih dan strategi logistik yang efisien, mereka berhasil mengatasi rintangan-rintangan tersebut. Di sepanjang perjalanan, pasukan Utsmaniyah juga mendapat dukungan dari penduduk setempat yang merasa tertekan oleh penguasa Bosnia dan berharap perubahan. Saat tiba di Bosnia, pasukan Utsmaniyah segera menghadapi perlawanan dari pasukan Bosnia yang dipimpin oleh Raja Stjepan Tomaevi. Raja Bosnia berusaha keras untuk mempertahankan wilayahnya, tetapi pasukannya kalah jumlah dan kurang terlatih dibandingkan dengan pasukan Utsmaniyah. Pertempuran berlangsung sengit di berbagai medan, dari dataran terbuka hingga benteng-benteng pertahanan. Muhammad Al-Fatih menggunakan berbagai taktik militer yang cerdik untuk mengalahkan pertahanan Bosnia. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung benteng-benteng utama dan menggunakan meriam besar untuk menghancurkan tembok-tembok pertahanan. Salah satu benteng yang terkenal adalah Jajce, yang menjadi pusat perlawanan Bosnia. Setelah pengepungan yang panjang dan pertempuran yang sengit, benteng Jajce akhirnya jatuh ke tangan pasukan Utsmaniyah. Dengan jatuhnya benteng Jajce, moral pasukan Bosnia hancur. Banyak pasukan yang menyerah atau melarikan diri, sementara Raja Stjepan Tomaevi ditangkap oleh pasukan Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih menunjukkan sifat belas kasihnya dengan menawarkan perlindungan kepada Raja Stjepan dan keluarganya, namun mereka memutuskan untuk tidak menerima tawaran tersebut. Setelah kemenangan militer, Muhammad Al-Fatih segera mengatur pemerintahan baru di Bosnia. Ia menunjuk gubernur Utsmaniyah untuk mengelola wilayah tersebut dan memastikan bahwa hukum dan kebijakan Utsmaniyah diterapkan. Ia juga mengundang para ulama dan cendekiawan Islam untuk datang ke Bosnia dan menyebarkan ajaran Islam. Namun, ia tetap memberikan kebebasan beragama kepada penduduk setempat dan mendorong toleransi antara berbagai kelompok etnis dan agama. Penaklukan Bosnia oleh Muhammad Al-Fatih membawa dampak yang signifikan bagi wilayah tersebut. Infrastruktur diperbaiki, perdagangan berkembang, dan kehidupan sosial serta budaya mengalami transformasi. Banyak masjid, madrasah, dan bangunan-bangunan publik lainnya dibangun, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, Bosnia menjadi bagian integral dari Kesultanan Utsmaniyah yang kuat dan makmur. Penaklukan Bosnia juga menunjukkan kehebatan militer dan kebijaksanaan Muhammad Al-Fatih sebagai seorang pemimpin. Ia tidak hanya menaklukkan wilayah-wilayah baru dengan kekuatan militer, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan penduduk setempat dan memastikan kesejahteraan mereka. Kepemimpinan yang visioner dan adil inilah yang membuatnya dikenang sebagai salah satu sultan terbesar dalam sejarah Utsmaniyah. Semoga kisah ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang penaklukan Bosnia oleh Muhammad Al-Fatih. Jika ada hal lain yang ingin Anda ketahui atau tambahkan, silakan tulis di dalam kolom komentar.